semuanya, selamat datang di channel aku di episode pertama IR Talks. Nah, sekarang aku mau bahas nih topik yang paling hangat-hangatnya sekarang tentang Rusia dan Ukraina. A few miles away, in neighboring Belarus, an ominous show of force. Russian and Belarusian troops holding joint combat drills like they did earlier this year. Invasi Rusia yang dilakukan Ukraina pada awal tahun ini, 24 Februari tahun 2022, yang kita tahu udah banyak memberi dampak buruk karena menimbulkan kerusakan dan banyak menyalahi aturan-aturan di hukum internasional, terutama di hukum humaniter. Jadi Konvensi Jenewa 1949 ini mengatur berbagai hal seperti larangan menargetkan penduduk sipil sebagai target perang hingga memberikan perawatan terhadap konflik perang yang ada di lokasi perang. Yang mana PBB ini meminta Rusia untuk bertanggung jawab atas kehilangan, cedera, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Rusia terhadap Ukraina, yang mana hal ini tuh nggak sejalan sama Konvensi Jenewa yang juga ditandatangani oleh Rusia. Yang artinya objek militer sama objek sipil itu harus bisa dibedakan dalam perang. Hal ini tuh berlandaskan sama prinsip hukum humaniter, yaitu Distinction Principles. Per Juli 2022, PBB juga mengumumkan sudah ada sebanyak 4.226 korban masyarakat sipil akibat invasi Rusia di Ukraina. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional ini wajib untuk dilindungi. Maka dari itu, Rusia dapat dikatakan telah melanggar hukum humaniter internasional karena ada banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban atas konflik perang mereka. Sehingga apabila Rusia ingin Ukraina bersikap netral terhadap NATO, maka Rusia harus lebih dulu bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan oleh mereka dengan menarik seluruh pasukan mereka yang ada di Ukraina dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah disebabkan oleh Rusia. Nah, menurut aku gitu aja sih tentang pertanyaan